ya Mas, untuk melanjutkan cerita yang kemarin, mungkin dari saya juga menunggu, juga penasaran, dan mungkin penonton channel Mbah Sirot atau saudara-saudara SH juga ada yang menunggu atau ingin menonton lagi cerita selanjutnya. Lah, dari awal itu jenengan disahkan tahun 88 di PSHT, tapi sekarang kok aktif melatih SH. Itu kenapa ya Mas? Bagaimana ceritanya dan sejarahnya? Oh iya Dek, akan saya ceritakan kenapa saya aktif di SH untuk sekarang. Tapi sebelum saya menceritakan kenapa aktif di SH, perlu saya menyampaikan dulu waktu saya disahkan di PSHT tahun 88 itu ya. Dan mungkin penonton juga penasaran kenapa kok saya sekarang aktif di SH. Nah, dengan pengalaman atau sejarahnya, kenapa sekarang saya melatih di SH. Nah, sebelum itu, setelah saya disahkan di PSHT tahun 88, itu alhamdulillah dengan bangga hati di PSHT waktu itu saya juga sebelum ke SH atau ngelatih di PSH, itu saya sempat melatih di PSHT tahun 88 sampai 89 ya, dan sampai mengantarkan adik saya menjadi saudara PSHT. Nah, waktu itu alhamdulillah dengan bangga, dengan senang, dengan terima kasih pada Sang Pencipta, karena waktu itu saya langsung latih di tempat saya, yaitu di Dusun Santan, Desa Kuarasan. Itu saya membuka sendiri dan juga dibantu oleh liting-liting saya. Yang pertama khususnya yang dari Gerabak itu sering datang ke tempat saya. Terus buka lagi di daerah Temanggung, di Desa Goa ya, dan di Banjaran, ikut Klepu, Walang Goa juga kelurahan Goa. Alhamdulillah tahun itu saya bisa mengantarkan sampai menjadi saudara PSHT itu yang dari Santan dan Kaligaleh ya, Kaligaleh ikut kelurahan itu, yang dari Galeh Dik Sardi namanya, dan Dik Parno. Yang dari Santan itu Muktamar dan Muhilal. Nah, yang dari Goa Tolabi dan Rumangat. Nah, yang dari Duren Sawit namanya Dik Muji dan Dik Toto. Yang di Banjaran juga ada adik saya ipar namanya Heri. Yang kedua juga adik anak tua anak nom kalau bahasa Jawa nih, itu namanya Surahman. Ya, itu termasuk kenangan saya. Ya, kenangan saya melatih di PSHT. Nah, sejak itulah kenapa tahun 89 itu, sejak itu saya diajak senior saya Mas Nur Hadi Abbas ya, itu ke Solo, tempatnya Mas Imron ya. Waktu itu saya pertamanya enggak tahu, tapi ternyata saya di sana diantar, diketer atau disahkan di SH-nya Mas Imron waktu itu. Nah, liting saya waktu itu saya diketer itu, satu kakak ipar saya namanya Pas Purwoto, yang kedua Mas Yanto itu dari Solo. Pengetahuan saya dari Solo itu aja, karena saya jarang sekali detail untuk tanya alamatnya dan lain sebagainya, karena ketemunya ya waktu itu baru satu kali itu sejarahnya. Nah, disitulah saya disahkan di SH Mas Imron. Bukan berarti saya meninggalkan PSHT, enggak. Hanya waktu itu karena saya sering kali ke Solo, mungkin bahkan satu minggu minimal saya satu kali, sampai beberapa tahun ke tempat senior saya di Solo ya. Yang pertama yang sering kali saya datang adalah Mas Danang ya, tempatnya di Gajahan. Itu yang saya akui atau tidak saya akui, saya banyak menerima pengertian dari Solo. Yang pertama dari Mas Danang, termasuk mantra bukaan,
mantra tigana, mantra bayangan, itu termasuk dari Solo. Itu pun saya hubungan dengan PSHT tetap baik dengan Mas Abah, dengan sakliting saya. Ya, karena apa? Setelah saya disahkan di Solo, saya nggak tahu juga kenapa kok saya harus melatih SH. Nah, waktu itu karena saya sering menerima ilmu dari mantra dan lain sebagainya, saya komunikasi dengan saudara yang dari Temanggung, yaitu Mas Jumawan dan Mas Joko Utomo. Bagaimana supaya SH itu juga berkembang. Karena apa? SH itu kan terahnya banyak sekali, dari Ki Suradwiryo ini, Ki Ageng Suradwiryo itu ada PSHT, ada SH Winongo. Waktu itu saya tahunya hanya PSHT, SH dan SH Winongo waktu itu. Tapi ternyata sekarang itu banyak yang namanya SH. Ya itulah perkembangan, atau memang sama-sama ingin mengembangkan terah Ki Ngabe Suradwiryo. Itulah salah satu kenangan. Nah, kenapa saya waktu itu setelah saya disahkan di Solo kok terus melatih SH, kan begitu? Iya. Karena apa? Saya juga kepengen tahu ilmunya SH seperti apa. Ilmunya PSHT saya tetap sampai sekarang masih mengejar, artinya tetap mencari begitu. Ya, tibanya sama, karena memang sumbernya sama, hanya pengembangannya yang beda, kan begitu. Jadi saya tidak keluar dari PSHT enggak, dan saya tidak benci dengan PSHT enggak. Tapi karena ini SH, karena SH itu ada dasar pertama kali SH, juga saya mencari pengertian-pengertian banyak sekali dari SH. Itu pun ilmu SH juga karena sering silaturahim dengan PSHT, ya saling mengisi. Ya, khususnya untuk pengertian-pengertian yang non jurus ya. Jadi selain jurus, kan begitu. Mungkin teknik dari SH, mungkin teknik dari PSHT ya. Tapi kalau jurus itu memang sudah tidak boleh. Bahkan kalau saya ngelatih SH juga tidak pakai jurus SH terate. Kalau ngelatih PSHT yo harus pakai jurus PSHT. Hanya memang seringkali saya ceritakan bedanya di situ, bahwa kalau disahkan di SH itu diketer dulu, disahkan dulu baru dikasih jurus. Ya, tapi kalau di PSHT dilatih jurus dulu baru disahkan, kan begitu. Iya. Ya itu salah satu cerita ya, salah satu cerita. Kenapa sekarang kok saya aktif di SH ya? Karena begini, saya senang banget dengan PSHT, tapi juga dengan SH cinta. Nah, tapi seandainya SH juga maju, PSHT maju, itu namanya kan pertamanya kan tetap SH, ya kan sama saudara. Nah, yang sulit untuk praktek ini, karena biasanya kalau sudah beda rumah, ini kadang-kadang kok sedikit rada benturan begitu deh, ya kan begitu. Ya, seperti kita lah, kakak beradik itu aja kadang-kadang benturan, apalagi namanya organisasi sama-sama pencak. Tapi alhamdulillah, setahu saya sampai sekarang belum ada ceritanya PS ya dengan PSHT kok bentrok, itu belum tahu saya begitu loh. Kalau dengan yang lain nggak tahu juga ya, tapi kalau dengan SH di situ ya. Nah, itu salah satu cerita. Nah, sejarahnya lama sekali, Dik. Saya pertama untuk motivasi saya dan motivasi adik-adik saya, kenapa kok saya paling enggak 1 minggu, minimal 1 minggu, pada itu waktu itu numpak bis, Dik. Belum ada sepeda motor. Bayangkan aja tahun 89 yang punya sepeda motor itu siapalah, kalau tidak orang kaya enggak ada. Kalau sekarang ya siapa aja punya, kan begitu ya, kan begitu. Nah, di situ. Nah, di tengah-tengah perjalanan di PSH ini, Dik, juga mungkin cara bahasanya banyak cobaan, banyak rintangan. Ya, siapapun ya itu pasti. Ya. Nah, kemarin waktu saya cerita yang awal ya, karena saya mungkin bisa tercuci otaknya bahwa melihat film bisa mabur, ya bisa tenggelam. Itu kemarin saya mungkin guyonan ya, kalau saya bisa terbang kan numpak pesawat. Tapi sebetulnya bisa betul, Dik. Bisa betul. Bisa terbang, bisa tenggelam. Ya, bisa tenggelam, bisa hilang. Apa maksudnya? Di dalam pengertian SH itu sesuai dengan Islam, Allah akan mengangkat derajat manusia karena ilmunya.
Nah, inilah ilmu ini yang bisa dikatakan menjadi kita punya nama. Artinya terbang. Ya. Bisa tinggi kan begitu. Tapi bisa tenggelam karena kita punya ilmu jadi sombong. Bisa tenggelam aja hilang dan begitu loh. Nah, pengertiannya kehidupan sebetulnya seperti itu. Bukan kita pencak terus bisa terbang, tapi karena kita punya ilmu, mungkin ilmu fisiknya, mungkin ilmu tekniknya, mungkin ilmu kebatinannya, itu udah otomatis. Maka dari itu, khususnya di coba ya kalau ingin tahu. Jadi gambaran sinar itu, kita itu sinar itu bukan seperti sinar lampu, sinar matahari, sinar rembulan, bukan. Tapi sejauh mana ya yang mencaci kita, satu ya berarti sinarnya jelek kan gitu. Bagaimana yang senang sama kita, mungkin dengan saudara Esa sendiri, berapa orang yang senang sama kita, itulah salah satu gambaran sinar kan begitu. Kalau sinar kasih sayang ya, itu apa dibalas kasih sayang belum tentu sih. Tapi sinar saya mengatakan begini, orang Esa itu kalau siap menolong harus siap sakit. Seperti kita melatih. Ya, siap sakit. Ya, mungkin adiknya berani sama pelatihnya. Mungkin di belakangnya berani. Ya. Bahkan orang lain pun juga begitu. Ya, juga begitu. Karena di dunianya ada dua. Senang dan tidak senang, kan begitu. Nah, kalau kita ya tidak bisa menerima dengan itu, ya nggak usah di dunia, udah otomatis kok itu. Ya seneng karo ora seneng, gitu. Ya sekarang kembali ke keluarga aja lah. Mungkin banyak sekali lah. Ya dengan keluarga pun kan juga tidak namanya bukan tidak senang, tidak cocok itu kan bisa saja. Ya tidak cocok ya, bisa saja. Ini sejarahnya seperti itu. Jadi waktu itu saya karena yang mengantar adalah senior saya. Ya, jadi saya tidak keluar dari PSHT karena saya yang mengantar adalah Mas Nur Hadi Abbas Magelang. Saya dikejar oleh Mas Imron langsung. Dan waktu itu juga ada kenangan tersendiri. Waktu itu saya melihat kejaran Mas Dania untuk tingkat 3-nya. Ya, jadi alhamdulillah karena mungkin saya sering silaturahim, ya, maka dari itu kalau adik-adik ingin banyak ilmunya harus sering silaturahim, khususnya terhadap orang tua. Dan waktu itu jadi begini, pelatih saya mengatakan begini, jadi kalau kamu dekat dengan pelatihmu pasti apapun akan dikasih. Jadi di SH ini, di SH Teratai pun sama ya, Mada itu saya kejar dan saya waktu itu saya praktekkan betul ya dengan pelatih saya ya, pelatih saya. Jadi kalau dulu Mas Dana mengatakan begini, saling mencuri ilmu, artinya misalnya saya berdua dengan panjenengan ya. Itu pertama kali bersama-sama untuk mencari ilmunya, tapi besok enggak, udah kamu lego enggak, kamu kalau enggak ada waktu saya sendiri begitu. Karena memang tujuan saya itu supaya kepingin mempunyai ilmu seperti kakak-kakak saya atau mas-mas saya. Tapi ya itu tadi alhamdulillah